semuanya, salam sejahtera semuanya. Oke, kita sekarang akan bicara tentang fungsi-fungsi informasi. Nah, apa saja sih fungsi informasi itu? Yang pasti yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, terus untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan si pemakai, terus menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Nah, semua tergantung dari informasi apa saja yang diperlukan oleh si pemakai. Nah, misalkan kalau kalian pas waktu mau masuk ke STIMIK Handayani, informasi apa saja yang kalian butuhkan. Nah, pastinya pertama mungkin persyaratan apa saja yang dibutuhkan, berapa biayanya, kemungkinan kira-kira ada beasiswa enggak di STIMIK Handayani. Nah, kalau misalkan informasi tersebut sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian butuhkan, misalkan informasi itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, nah berarti kalian akan mengambil keputusannya. Nah, keputusan apa saja yang ingin kalian ambil di sini nantinya? Keputusannya yang pertama, apakah saya masuk atau tidak ke STIMIK Handayani. Nah, misalkan ada dua kemungkinan. Misalkan saya gagal di SBMPTN, saya pasti akan masuk STIMIK Handayani. Nah, itu adalah apa namanya, membantu proses pengambilan keputusan dari sebuah informasi. Itu ya, contohnya begitu. Nah, kalau di perusahaan nanti ya berarti lebih kompleks lagi ya. Atau misalkan informasi begini kalau dari sisi developer berarti kayak bagaimana? Oh, kira-kira item ini digunakan atau tidak? Misalkan apa namanya, tombol home ini akan sangat berguna enggak? Kalau enggak berguna, tombol home ini buang saja. Gitu. Kalau berguna, tombol home ya dipakai. Nah, pastinya tombol home akan sangat dipakai ya. Kalau di web itu biasanya home itu identik dengan dashboard. Kalau di aplikasi Android, tombol home berarti kalau sekarang ya berarti home saat kelihatan ya. Gimana itu ambilnya? Hilangkan dulu virtual background-nya. Gini ya. Ini kan nah ini ya. Kalau ini kan enggak sudah sekarang kan tombolnya sudah enggak ada home-nya ya. Jadi saat kita tekan begini, misalkan begini, kita swipe begini, berarti dia sudah termasuk tombol home. Nah, itu berarti sangat diperlukan tombol home ya. Itu di HP apalagi ya. Kalau di kalau HP sekarang yang sudah tidak ada home buttonnya di bawah ya berarti home-nya biasanya di swipe ke atas gitu. Ya, semua tipe HP kan begitu. Nah, itu didapat dari mana ya? Pastinya didapat dari riset riset yang dilakukan oleh bukan oleh si developer ya, bukan oleh pengembang bukan oleh programmer ya, tapi itu yang ngasih informasi begitu nanti yang namanya UX designer, itu nanti yang akan melakukan riset-riset begitu. Oke, kita ini lagi tadi. Terus dalam sebuah informasi pasti kan dibutuhkan data. Kira-kira data itu apa gitu? Nah, kalau menurut pengertiannya ahli ya, data itu kalau menurut Scott itu kumpulan fakta, bilangan, angka, dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi informasi. Itu adalah data. Kalau menurut Davis, data itu adalah gambaran fakta secara relatif belum berarti bagi si penerima.
Nah, jadi penggambaran fakta, pengertian, atau instruksi yang disampaikan, dimengerti, dan diolah oleh manusia, atau peralatan yang digunakan. Nah, itu masih berupa data. Nah, kalau sekarang berarti bicaranya berarti masih data mentah begitu ya. Kalau biasa ada bilang, wah ini datanya masih mentah. Nah, berarti sifatnya data-data itu tadi bisa berupa bilangan, fakta, angka, atau simbol-simbol. Nah, itu belum menjadi sebuah informasi bagi kita, jadi masih belum berguna bagi kita. Misalkan begini, kira-kira kalian cuma dapat berita begini, ini kan fakta, ada diskon begitu. Kira-kira itu sudah jadi sebuah informasi enggak? Sebuah informasi. Belum kan ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau bisa dibilang sudah ya berarti informasi, tapi informasinya masih ambigu, masih mengambang begitu. Nah, berarti itu masih istilahnya masih sebuah apa namanya? Fakta tapi mentah begitu. Jadi masih bisa belum diapa-apakan. Nah, kecuali misalkan ada diskon 11.11 di Shopee, Tokped, Bukalapak. Nah, itu kira-kira sudah jadi informasi enggak? Sudah kan ya? Jadi informasi. Kenapa? Nah, itu bisa jadi informasi kalau misalkan berguna bagi kalian. Misalkan, oh ternyata di Shopee ada diskon 11.11. Nah, kalian ngambil keputusan, apa keputusannya? Saya nggak beli karena nggak ada uang. Itu kan keputusan, terserah keputusannya si penerima informasi, bagaimana menanggapi informasinya. Nah, itu berarti sistem tergantung pengambilan keputusan dari si penerima informasi. Nah, itu tadi data ya. Terus hubungannya antara data sama database. Nah, kalau database itu berarti datanya itu sudah menjadi kumpulan-kumpulan begitu tadi. Misalkan tadi ada diskon di Shopee, ada diskon di Tokped, ada diskon di Bukalapak, ada diskon di mana Lazada, terus diskonnya pas kebetulan sama tanggalnya 11 tanggal 11 bulan 11 mulai jam 11 misalkan begitu ya. Nah, itu berarti sudah merupakan sekumpulan informasi dan berarti itu adalah sudah bisa dibilang database-nya. Database apa? Database diskon 11.11. Nah, terus kita bicara tentang hubungan data dengan database. Nah, itu hubungannya itu tergantung pada jenis data pada sistem database. Terus mendatangkan keuntungan bagi si pemakai sistem database yang tadi, yang penerima informasinya tadi itu ya. Terus ada juga kerugian bagi pemakaian sistem database-nya. Terus ada juga istilah-istilah yang nanti dipergunakan dalam sistem database-nya. Itu hubungannya. Terus juga selanjutnya adalah selanjutnya adalah DBMS. Nah, DBMS itu adalah database management system. Nah, database management system itu kayak bagaimana sih? Nah, kalau menurut gambarnya, kita cari di internet. Kalau gambar begini, ini ambigu, nggak bisa menjelaskan. Nah, kalau gambar begini, kira-kira gambarnya besar nggak? Kita cari yang gambarnya besar ya. Kalau ini arsitekturnya, ini paling gampangnya itu beginilah. Jelas ya gambarnya ya?
atau kurang besar? Jelas gambarnya ya? Kelihatan? Enggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas? Enggak. Saya jelas. Jelas atau enggak jelas? Saya jelas. Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. kayaknya yang pakai HP kayaknya. Kalau Ini. tulisannya tidak jelas. Kalau Oh, gambar tulisannya jelas. kecil-kecil ya. Bisa Karena di zoom, kalian pakai Pak. HP. Karena kalian Bisa pakai di HP zoom. apa? Kalau pakai laptop kayaknya enggak masalah deh. Ya intinya gambarnya seperti ini ya. Ini namanya database management system, mengelola sumber daya data sebagaimana operating system. Nah, maksudnya database operating system ini contoh gampangnya misalkan kita pakai ini ya. Contohnya kita pakai Siakat kan ya. Contohnya kita pakai Siakat. Nah, di Siakat itu kan pasti ada kumpulan-kumpulan data ya. Di Siakat itu ada kumpulan-kumpulan database. Misalkan ada database mahasiswa, ada database dosen, ada database pegawai. Nah, database mahasiswa itu juga masih dibagi-bagi lagi. Ada database per jurusan, ada database per fakultas. Kalau di STIMIK berarti database-nya berarti per prodi, terus per jurusan begitu ya. Terus database pasca sarjana gitu kan ya. Kalau di STIMIK Handayani. Nah, di setiap database itu pasti ada saling keterkaitannya. Dan tidak semua user dikasih istilahnya dikasih akses yang sama untuk menuju untuk mengakses basis data pusatnya itu. Jadi setiap user dibagi-bagikan sendiri menurut kebutuhannya. Misalkan mahasiswa ini tidak mungkin lah mahasiswa nanti dikasih untuk akses mengedit nilai begitu ya. Kalau mahasiswa dikasih akses mengedit nilai enak ya. Jadi kita kuliahnya cuma 1 semester bisa langsung lulus dengan cum laude IPK 4.0 gitu ya. Nah, itu kalau mahasiswa dikasih akses untuk mengedit nilai gitu. Tapi itu tidak dilakukan karena database administrator sudah mengetahui tugas masing-masing dari usernya. Kalau saya sebagai dosen berarti saya hanya berhak untuk menginput nilai kalian ya, menginput hasil nilai akhir semester mata kuliah yang kalian ikuti. Yang saya butuhkan adalah nama-nama mahasiswa yang harus saya input nilainya. Kalau yang kalian butuhkan adalah mata kuliah apa saja yang bisa kalian inputkan untuk semester ini gitu. Terus kalian dikasih jatah dosen siapa saja untuk semester ini gitu ya. Jadi itu adalah gambarannya. Jadi setiap user atau bisa dibilang setiap aplikasinya, misalkan aplikasi khusus untuk mahasiswa, aplikasi khusus untuk dosen, terus aplikasi untuk pegawai. Nah, itu mempunyai akses yang berbeda-beda dan tidak disamakan gitu ya. Nah, itu memang sudah diatur oleh si database administratornya gitu ya. Terus bahasa yang biasa digunakan dalam DBMS itu adalah bahasa apa? Nah, biasanya bahasanya banyak yang pakai SQL ya, bahasa SQL ya. Jadi kalian kalau mau jadi database administrator berarti kalian perlu belajar SQL.
bisa pakai MySQL, bisa pakai MS SQL. Kalau MySQL itu tentu dia gratis ya. Kalau MS SQL itu dia Microsoft SQL Server. Nah, itu berbayar. Fungsinya di BMS apa ya? Itu tadi untuk ini ya, untuk mengatur akses-akses yang berbeda dari setiap user. Istilahnya kita dapat komposisi yang adil lah. Terus komponen dari DBMS itu apa saja? Yaitu tadi komponennya database mahasiswa, database dosen, database mata kuliah, database pegawai. Terus perbedaannya file management tradisional file management dengan database management system itu apa? Nah, kalau database tradisional file management itu dia kita kalau mengakses data itu kita masih nyari secara manual gitu. Bisa misalkan kita taruh di Excel begitu, berarti kita masih cari file-filenya. Gitu. Apalagi kalau kita basisnya masih hard copy ya, jadi masih lembaran-lembaran begitu, jadi dicari lembarannya di mana, di kabinet mana. Tapi kalau database management system, kita tinggal carinya search-nya ya by komputer, kita tinggal searching saja atau kita tinggal panggil saja. Nah, kalau sudah ketemu kita pakai begitu kalau di database management system. Nah, terus ada juga klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem ini bisa kalian baca. Terus apa namanya? Jadi maksud saya mau kasih tugas kalian untuk nyari contoh masing-masing dari sistem klasifikasi sistem ini, tapi sepertinya saya simpan saja ya. Saya simpan saja. Kalian tetap cari, tapi saya simpan. Ini nanti akan saya keluarkan kalau tidak di mid test, saya akan keluarkan di final test gitu ya. Jadi kalian cari contoh sistem abstrak itu apa, contohnya bagaimana, sistem fisik itu apa, contohnya bagaimana, dan sampai sistem tertutup dan terbuka itu kayak bagaimana contohnya. Nah, terus konsep dasar sistem, kita ke konsep dasar sistem. Nah, menurut Gordon Davis, ya, sistem itu adalah sebuah sistem itu terdiri dari bagian yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Terus kalau menurut Raymond McLeod, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Nah, kalau menurut Jerry Fitzgerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Nah, kalau disimpulkan, berarti sistem itu adalah kumpulan elemen yang terdiri dari entah itu manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kalau kalian ditanya ditanya orang, sistem itu sebenarnya kayak bagaimana sih? Atau sistem itu apa sih? Intinya yang harus kalian pahami dari sistem itu adalah beroperasi bersama, mencapai maksud atau mencapai tujuan. Nah, ada saling keterkaitannya dari sebuah sistem itu, ada saling keterkaitannya, terus ada tujuannya. Nah, contohnya juga sistem bernegara ya. Kan kenapa sampai dibentuk suatu sistem bernegara? Karena kita bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia berkumpul jadi satu, terus menghimpun kekuatan, saling berhubungan, saling keterkaitan satu sama lain untuk tujuan supaya bangsa ini terlepas dari yang namanya perbudakan. Kalau zaman sekarang berarti bangsa ini bagaimana caranya Indonesia bisa maju dan menyamai bangsa-bangsa lain dalam hal kesejahteraan kepada
rakyatnya atau kesejahteraan kepada sesamanya. Nah, itu kan tujuan dari sistem bernegara. Nah, Timik Handayani juga punya sistemnya apa? Adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dan siap digunakan masyarakat, dan bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Nah, lulusannya itu di bidang apa? Nah, di Handayani ada beberapa pilihan kan ya, ada diploma, ada sarjana, ada magister, tergantung kalian ada di fase yang mana. Kalau sekarang kan kalian fasenya ada di komputer akuntansi gitu. Nah, jadi sistem yang dibentuk Timik Handayani ini ya untuk menghasilkan para komputer akuntansi yang handal dan siap diberdayakan atau siap digunakan oleh industri tertentu gitu. Industrinya apa saja nanti ya tergantung kalian mau masuk mana, mau masuk perbankan, mau masuk software house, atau mau masuk di perusahaan yang bergerak di skala bidang, kan banyak bergerakannya ya. Jadi ada yang bergerak di bidang retail, ada yang bergerak di bidang konstruksi, ada yang bergerak di bidang konsultan, infrastruktur, kan banyak sekali. Nah, terus lanjut lagi di slide selanjutnya, kita bicara tentang karakteristik atau sifat sistem. Nah, suatu sistem itu mempunyai karakteristik seperti di bawah ini. Nah, ini ya, silakan kalian baca. Jadi karakteristiknya semua yang ada di sini itu sangat berhubungan. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan salah satu karakteristik itu tidak ada? Nah, berarti sistemnya bisa dibilang kurang sempurna gitu ya, atau bisa juga tidak bisa disebut sebuah sistem. Misalkan kalau sistem itu tidak ada komponennya, tidak ada orangnya, nah ngapain kita capek-capek bikin sebuah sistem? Kalau tidak ada komponennya atau kalau tidak ada objeknya yang mau kita kenakan, nah, berarti sistemnya kan ya tidak sempurna kan ya. Contohnya ya paling gampangnya kita bikin Timik Handayani tapi tidak ada mahasiswanya, ya buat apa begitu? Kita cuma punya universitas atau kita cuma punya kampus tapi tidak ada mahasiswa, ya lama-lama kan hilang sendiri. Jadi tergerus oleh oleh lingkungan gitu ya. Nah, contoh sistem yang tadi ya, salah satunya Siakap, terus ada lagi sistem akuntansi, ada lagi sistem transportasi, ada lagi sistem sistem komputer. Sistem komputer itu kan ada hardware, software, dan firmware, dan semuanya saling keterkaitan. Ada software, ada hardware, tapi tidak ada firmware, ya berarti tidak bisa dipakai, tidak bisa diapa-apain. Ada hardware, tidak ada ada hardware, ada firmware, tapi tidak ada software, ya tetap tidak bisa dipakai. Ada softwarenya saja, ada software sama firmware, tapi tidak ada hardwarenya, ya tetap tidak bisa dipakai gitu ya. Terus, nah ini lagi sistem informasi menurut pakar. Ini kalau sistem informasi menurut pakar, dia adalah berarti merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Itu adalah sistem informasi. Nah, terus ada juga menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung informasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ya tadi ya, yang contohnya Timik Handayani gitu ya. Nah, misalkan Timik Handayani kenapa berani buka komputer akuntansi? Berarti kan karena karena ternyata di dunia kerja itu banyak banyak perusahaan membutuhkan operator yang akan digunakan nanti untuk sistem akuntansinya, yang mengerti akuntansi dan bisa memakai softwarenya gitu. Jadi perusahaan sudah tidak perlu nanti melatih
bulan-bulan atau bertahun-tahun lagi. Jadi tinggal ambil dari Handayani, terus mereka training sebentar, satu minggu atau 2 minggu begitu, sudah mengerti. Nah, setelah itu bisa dipakai sama si perusahaan gitu ya. Nah, ini kalau mau dibaca-baca juga sistem informasi menurut pakar banyak sekali di sini. Nah, terus ini juga pengertian lagi. Nah, terus ini komponen sistem informasi. Nah, komponen sistem informasi itu ada apa saja gitu. Yang jelas cara kerja komputer secara sederhana itu ada di dalam komponen sistem informasi ya. Nah, di dalam komponen sistem informasi itu ada namanya input block, model block, output block, teknologi block, database block, ada control block, control block. Nah, pengertiannya juga bisa kalian baca-baca sendiri. Kalau input ya berarti berdasarkan apa namanya data yang dimasukkan, model berarti tergantung nanti aplikasi atau software apa yang digunakan gitu ya. Nah, di software itu kan pasti ada kombinasi prosedur, logika, model matematik gitu ya. Terus ada juga teknologi blok. Teknologi blok berarti ya apa namanya sistem informasi alat apa nanti yang digunakan, teknologi yang seperti apa yang nanti akan digunakan. Nah, terus juga ada kalau database ya berarti hubungannya sama database ya. Jadi bisa digunakan di komputer yang seperti apa, perangkat lunak yang digunakan nanti seperti apa. Terus kita bicara juga tentang kontrol. Kontrolnya nanti si user ini dapat apa namanya dapat akses kemana saja gitu ya. Itu namanya control box gitu ya. Terus kita bicara tentang peran dasar sistem informasi dalam bisnis ya. Nah, peran dasar sistem informasi dalam bisnis itu sebenarnya ya hampir sama-sama seperti yang di atas tadi, yaitu mendukung proses dan operasi bisnis. Nah, tentunya juga mendukung pengambilan keputusan bagi para pegawai dan manajemennya, terus mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif begitu ya. Nah, kalau ada enggak kira-kira kalau misalkan ditanya ada enggak lowongan informatika yang kerjanya hubungannya sama data saja begitu, istilahnya sama pengolahan data saja begitu, kita enggak melulu tentang coding begitu ya. Nah, kalau saya bilang ada. Nah, lowongan apa itu? Nah, lowongannya adalah tentang UX researcher atau UX designer gitu ya. Apa itu UX researcher sama UX designer? Nah, UX researcher sama UX designer itu nanti kita bicara tentang ini, bagaimana apa namanya? Bagaimana si pengguna ini merasakan pengalaman setelah memakai produk yang telah kita jual gitu ya. Misalkan nih, contoh yang paling gampangnya, kira-kira kalau saya tanya begini ke kalian, kenapa motor Jepang itu kayak Yamaha, Honda, Suzuki begitu bisa sangat laris di negara-negara berkembang, contohnya ya Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand begitu. Kenapa kira-kira kalau menurut kalian? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Ya? Karena Kenapa? desainnya. Karena desainnya, oke. Sama kualitasnya, Pak. Sama kualitas, oke. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Saya stop dulu share-nya. Kira-kira
Ada lagi? Desainnya? Kayaknya desainnya ya begitu-begitu saja deh. Kalau masalah desain itu motor Italia itu bagus. Motor Italia kayak Piaggio, Vespa gitu. Bagus. Sama harganya bisa terjangkau, bisa dijangkau. Harganya terjangkau ya. Nah, kira-kira ini kalau saya share ini dulu ya. Saya share tulisan saja. Saya akan tulis pendapat kalian. Tadi desain ya. Pertanyaannya begini. Kenapa motor Jepang itu laris di negara berkembang? Kelihatan ya share-nya ya? Kelihatan kan ya? Iya Pak, kelihatan. Satu. Tadi apa tadi? Desain, modelnya. Main. Main. Terus apa lagi? Kualitas, kualitas. Terus lagi? Harganya dijangkau. Harga. Ada lagi? Sudah? Ketahanan mesin, ketahanannya. Apa? Ketahanan. Ketahanan berarti hubungannya sama kualitas. Saya tulis di sini. Ketahanan. Nah, oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, kalau kita bicara desain itu Saya, mobil, motor, ya, kenapa? Mau ditambahin? Pak, Ya. karena di negara Jepang itu dia tidak menggunakan transportasi pribadi. Dia cuma menggunakan transportasi umum. Jadi transportasi yang dia buat itu dia dia ekspor ke negara lain. Karena Jepang nggak pakai begitu ya, nggak pakai motor begitu kan ya maksudnya? Iya, Pak. Nah, kita kulik dulu fakta-faktanya. Di Jepang pakai kok, ada yang pakai motor tapi sedikit. Dan itu kenapa di Jepang ada yang pakai motor sedikit, dan itu terjadi hanya saat musim musim semi, musim panas, sama musim hujan. Nah, sama winter ya, winter itu kan yang musim gugur itu ya. Musim gugur itu sudah mulai sedikit orang pakai motor, tapi kalau di musim dingin itu orang sudah nggak pakai motor karena sudah dingin sekali, sudah jarang orang pakai motor. Berarti orang masih pakai motor ya di Jepang ya. Terus masalah desain ya, desain motor Eropa itu desainnya bagus. Motor Eropa itu kualitasnya bagus, tapi nggak masuk ke Indonesia. Kalau ini, kalau nomor 4 ya bisa lah dianggap begini juga bisa. Kalau masalah harga, nah ini mulai masuk. Nah, harga kalau zaman dulu harga kita ada simbol nggak di sini? Simbol. Nah, saya cari simbol tentang kita pakai V saja. Oke. Nah, kita kulik satu-satu. Kenapa kalau zaman dulu ya? Kenapa motor di Indonesia, motor ataupun mobil di Indonesia merek Jepang itu laris gitu ya. Yang pertama kalau zaman dulu ya, ini kita bicara sebelum merebaknya barang-barang brand Cina ya. Yang pertama, orang Indonesia itu suka barang yang hemat
atau irit. Suka yang irit-irit. Yang pertama. Terus yang kedua, murah tapi kualitas bagus. Terus berarti yang ketiga, selain bagus juga nggak apa-apa gitu ya. Kita kalau lihat Honda Supra X zaman dulu desainnya bagus nggak? Biasa saja kan ya. Ya, Lebih bisa bagus saja. Biasa malah, saja, Pak. lebih bagus malah Jupiter Z ya. Jupiter Z itu Iya, Pak. desainnya lumayan bagus zaman dulu. Yang kalau kalian mungkin sudah lahir, yang iklan bintang iklannya itu Komeng itu ya, yang sampai robek-robek bajunya gitu ya. Nah, itu desainnya malah lebih bagus. Tapi kenapa kenapa di negara berkembang ini motor-motor Jepang atau mobil Jepang itu laris? Nah, itu orang Jepang itu ternyata melakukan riset. Ternyata di Asia itu orang-orang sukanya di Asia Tenggara terutama ya. Orang itu sukanya mobil yang irit, murah tapi kualitasnya bagus, desain juga bagus, nggak apa-apa. Nah, itu coba dibahasakan sama merek-merek motor itu ya, merek motor. Nah, terus kenapa juga orang lebih memilih Honda begitu? Honda pada zaman 70-an sampai 80-an itu kualitasnya bagus. Apalagi dia sudah mengembangkan sistem motor 4 tak lebih lama daripada yang lain. Jadi apa yang dikeluarkan Honda pada tahun 90-an dan ke atasnya, nah, itu pasti akan laris. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa kualitasnya motor Honda itu dia kualitasnya bagus dan terjamin. Nah, itulah kenapa motor-motor Honda, Yamaha, Suzuki itu juga laris juga di Indonesia. Nah, karena yang pertama ya irit, terus murah juga, kualitasnya juga bagus lumayan. Terus desainnya juga ya lumayan bagus lah gitu ya. Terus kan tahun 2000-an itu ya, tahun 2000-an itu kan juga diserbu oleh brand Cina ya. Oleh brand-brand Cina dulu kan mungkin sempat ada motor yang namanya Jialing, terus ada apa lagi dulu ya lupa saya. Pokoknya banyak ya, Bango itu di Jialing itu ya kayaknya. Terus kalau sekarang motor tiruannya brand Jepang itu motor lokal tapi impor mesin dari Cina. Contohnya VR ya, Happy begitu ya. Tapi kalau VR sekarang fokusnya di ini ya, di motor bak gitu ya. Biasanya motor yang dipakai untuk angkut sampah di Makassar, angkut barang juga. Nah, pokoknya motor yang roda 3 itu ya. Nah, itu fokusnya sekarang brand-brand ini ya, brand lokal tapi mesinnya impor dari Cina. Sama sebenarnya kalau bilang di negara Jepang ada yang pakai motor, masih ada. Tapi semua produksi motor itu semua produksinya di Indonesia, tidak ada yang diproduksi secara langsung di Jepang, kecuali kayak motor-motor yang kualitasnya memang bagus gitu ya, kayak ini ya, yang tiruannya MotoGP itu ya, yang harganya berapa itu, 2 miliar kah 5 miliar itu ya, yang itu itu cuma beda ininya saja, pneumatic controlnya saja yang dihilangkan gitu ya. Kalau pneumatic controlnya dipakai berarti itu motor MotoGP yang dijual ke pasaran. Nah, itu saja yang dibuat di Jepang saja harganya miliaran. Kalau itu dijual di Indonesia pasti tidak laku, cuma orang-orang kaya saja yang beli gitu ya. Terus kenapa motor-motor Eropa tidak laku di Indonesia atau cuma penggemarnya cuma ya orang-orang kaya saja ya? Pertama ya karena mahal, terus boros juga ya. Contohnya misalkan motor ini, kalau kalian tahu motornya patwal polisi yang ada logonya BMW. Nah, yang ada logonya BMW. Nah, itu motor itu saja cc-nya 1.500 cc. Kira-kira kita beli enggak?
harganya juga sekitar antara 800 sampai 1 miliar. Kalau dibelikan mobil Ayla itu sudah hampir dapat 8 ya. Kalau Ayla. Kira-kira ada yang mau nggak orang beli begitu? Ada Nggak mungkin mau. sedikit gitu. Nah, ada mungkin sedikit kayak tadi yang di polisi ya, kepolisian pasti punya. Terus patwalnya Provos atau TNI pasti ada yang punya gitu. Untuk pengawalan saja supaya bisa ngejar mobil komandannya begitu ya. Masa mobil patwal kita pakai mobil misalkan kayak motor saya gitu ya, Honda Beat gitu. Masa patwal pakai Honda Beat gitu ya. Pasti ngos-ngosan nanti ngejar sedan yang cc-nya 5000 cc gitu ya. Istilahnya kita kejar motornya meledak gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kalau orang Indonesia begitu, suka yang irit, suka yang murah berkualitas. Nah, kita sudah tahu kualitasnya Honda, mungkin ya bisa dibilang bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita itu sudah tahu lah kualitasnya Honda. Terus Yamaha berarti kenapa ya Yamaha itu laris sekali sebenarnya? Ada satu sih jawabannya. Karena waktu itu tahun 2000-an ya, Valentino Rossi itu lagi kenceng-kencengnya begitu ya. Dan waktu itu Valentino Rossi ada di Yamaha. Nah, itu salah satu branding kenapa Yamaha laris di Indonesia. Laris. Dan juga irit begitu loh. Nah, kalau Suzuki kenapa juga yang larisnya cuma Satria F150? Nah, karena Suzuki dari dulu kan dikenal dengan motornya yang kenceng gitu ya. Dan yang mewakili itu yang bermain di bebek jantan itu ya Suzuki duluan. Makanya itu F150-nya Suzuki itu paling laris. Dari Honda ngeluarin Sonic, Honda CS Sporty nggak laku ya, gara-gara ya nggak bisa nyanyiin Sonic karena brandingnya Suzuki ya itu Satria F itu. Nah, jadi semua memiliki branding masing-masing. Nah, contohnya juga di negara Amerika begitu ya. Mobil Jepang yang laris di Eropa sama Amerika itu bukan yang mereknya Avanza, bukan yang mereknya Innova, bukan yang Fortuner, bukan, tapi yang lebih tinggi lagi Land Cruiser, karena di sana orang butuhnya mobil yang gagah, yang berotot begitu ya. Jadi yang dicari ya sekelasnya Land Cruiser ataupun mungkin motor mobil pick up yang sekelasnya Hilux. Kalau motor Honda ya berarti carinya yang Honda CRF, yang CBR pun yang 500 sampai 1000 cc yang dicari di sana, bukan yang kalau di sini kan punya CBR 150 cc sudah bangga begitu ya. Kalau di sana motor apa itu gitu ya, kalau di sana kan beda-beda. Jadi tiap user itu mempunyai kebiasaan yang berbeda. Nah, itulah yang dilakukan oleh UX researcher atau UX designer gitu loh. Jadi bagaimana sih kita bikin aplikasi itu sekiranya aplikasi ini enak, nyaman bagi pengguna. Contohnya saja kalian pemakai ini enggak? Pemakai Grab sama Gojek enggak? Pakai ya, pakai semua rata-rata ya. Nah, kira-kira kalian nanti perhatikan berapa kali nanti itu si Gojek itu nanti akan ganti menu ikonnya ya. Untuk saya ini lagi, coba saya share lagi screen-nya. Background-nya saya matikan dulu karena nggak bisa. Jadi kok kita buka Gojek ya? Nggak kelihatan. Nah, terbuka. Kayaknya harus ada cahaya dulu. Harus ada cahaya lebih. Tong aku minta. Masih yang ini ya. Ini kan nanti pasti akan ganti lagi ini.
yang ini. Pasti nanti akan ganti lagi, ikonnya akan ganti lagi. Terus peletakannya dulu kan ini, kalau kalian perhatikan, dulu yang di atas 3 ini, dia kan di bawah. Home-nya bukan di situ malah. Iya. Home-nya kan pasti biasa di bawah sini. Di bawah di Iya, sini Pak. home ya. Nah, sekarang home-nya atau berandanya ditaruh di tengah. Kenapa begitu? Nah, itu kerjaannya UX researcher atau UX designer. Itu kerjaannya itu mereka. Mereka cuma ngasih experience saja bagi penggunanya. Nah, terus setelah itu disampaikanlah ke yang bagian desain atau UI designer. Di sini ada yang pandai desain enggak? Pakai Illustrator kah, pakai Photoshop, pakai Corel gitu. Ada? Enggak ada. Kalau ada, ya berarti bisa kalian ambil bagian di UI designer gitu ya. Jangan kalian ambil kalau kalian nggak mau pusing dengan coding, nah berarti kalian ambil UI designer. Tapi kalau kalian nggak mau mendesain, ya berarti kalian ambil saja UX researcher gitu ya. Kenapa begitu? Ya, istilahnya di informatika itu ada bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kalian tidak terlalu kuat di mana di coding, terus kalian masih ingin kerja di yang ada hubungannya dengan teknik informatika, ya berarti kalian bisa ada di situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini ya. Untuk tugasnya, gitu ya. Untuk tugasnya, apa namanya? Kalian buat ini ya. Kalian buat akun GitHub di github.com. Saya share duluan. Kemarin tugasnya benar nggak tugasnya? Yang ngumpul berapa orang semuanya totalnya? 10, Pak. 10. Yang Iya, terdaftar di Google Classroom ada enggak yang di sini yang tidak terdaftar di Google Classroom? Saya Ini terdaftar ya, Pak. Nilaiku. 1, 2, 3. Cuma 9 ya? Cuma 9. Tidak ada. Ada yang belum terdaftar enggak di Merci, Pak. Saya Pak, Rahmat Siapa? Dayat. Saya sudah ada pakai. Merci belum, Pak. Rahmat Hidayat juga belum. Itu ada. Itu hari saya sudah share kayaknya anunya ya. Apa namanya? Saya sudah gabung di Classroom itu. Wow. Dulu kita. Ini kodenya ya? Ini kodenya. Wah, jadi. Yuk. Kodenya kalau mau langsung copy kode di sini atas tadi ada kayaknya. Ini dia. Nah, tugasnya pengumpulannya masih sama kan ya? Mana ini kok? Oh.
ini ya, jangan lupa kalian apa itu namanya? Komen di sini ya. Di preset komen ini nama kalian sama apa namanya? Sama NPM-nya. Nah, ini untuk Rahma Sagita bukan Pak. filenya ya bukan filenya yang di ini ya, yang di upload ya. Linknya Iya, ya, Pak. link Google Drive-nya ya. Bisa Iya, Pak, itu di-upload hari. Ya, kenapa? Iya, Pak, itu hari, Pak, baru ku download Google Drive ku. Oh, enggak, kalau kamu ada laptop kan ya? Iya, Pak. Ada laptop ya? Saya Iya, ada, Pak. saya enggak download Google Drive di laptop. Tapi saya langsung buka di browser. Ini kan ya. Misalkan ini email ya. Iya, Pak. Misalkan ini email nih. Nah, di sini ada titik berapa ini? Titik 9 ini ya. Iya, Pak. Klik saja di sini Drive begitu. Langsung dia otomatis ke Google Drive. Terus jangan lupa kasih ini ya. Bikin ini Baru. dulu. Bikin folder baru dulu ya. Bikin folder Iya, baru. Kasih nama apa? Sistem informasi manajemen. Nah, baru nanti Iya, Pak. filenya di situ semua kalian. Caranya Iya, sudah Pak. ada di rekaman yang kemarin kayaknya. Rekaman yang kemarin sudah saya kasihkan ya. Jadi ini yang mengumpulkan masih mau mengumpulkan atau tidak? Kayaknya masih bisa meskipun missing ya. Meskipun ini terlambat bisa biasanya kalau mau ngumpulin. Masih, Pak. Tapi terserah sih, kalau saya terserah mau ngumpulin mau tidak ya, berarti kan konsekuensi ditanggung sendiri kan ya. Dan nggak perlu diajarin karena kalian sudah besar. Oke, sekarang tugasnya adalah bikin akun GitHub ya. Buat akun GitHub. Ini untuk gantiin ini ya, absen pekan ke-3 kemarin. Iya, Pak. Kalau ini saya kasih waktu sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. Saya kasih waktu sampai 13, tanggal Pak. 19. Ya. Terus, nah ini kalau ini tugas hariannya, yang tadi saya bilang, jadi tugas materi 1, jadi petunjuknya di sini. Tadi terakhir kita di halaman berapa ya? Anggap saja halaman 25 lah. Halaman 25 sampai 75 kalian baca. Buat 1 sampai 2 pertanyaan terkait dengan materi. Pak, Ya. bisa izin keluar dari Zoom dulu, Pak. Soalnya mau pulang, Pak. Soalnya saya lagi di sekolah ponakan, Pak, antar ambil Oh iya, ijazah. iya. Ya, silakan. Nanti pokoknya iya, nanti saya langsung kalian lihat saja di Classroom ya untuk tugasnya ya. Iya, Jadi Pak. Iya, Pak. saya kasih waktu sampai hari Selasa untuk yang ini. Nah, ini berarti tugasnya ada 2 ya. Buat akun GitHub 1, terus yang yang kedua adalah tugas artikel. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Saya Pak mau bertanya. Ya, Itu Pak yang tugas kemarin masih bisa dikirim anunya Pak, apanya linknya? coba saja. Kayaknya masih bisa Oh kok. ya Pak, Nanti tapi tulisannya missing begitu. oh ya Jadi Pak, missing itu maksudnya ya terlambat. Begitu. Jadi kalau ya Pak. mau kumpulin silahkan. Yang belum ngumpulin itu berapa orang kayaknya? 4 orang. Jadi tugas yang itu dikumpul bersamaan sama yang tugas tadi itu, Pak? Bisa, pokoknya kumpulkan saja. Kalau yang kemarin ya bisa dikumpulkan segera. Kalau yang baru ya kan ada waktunya. Yang GitHub itu masih yang tugas baca artikel itu hari Selasa terakhir. Yang tugas GitHub hari Kamis terakhir. Oke, Ya, ada Pak. lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.